Nah, kenapa dipilih TNI? Tanyakan kejaksaan. Nah, mungkin karena saat ini kejaksaan butuh bantuan kemampuan yang dimiliki TNI untuk mengamankan pelaksanaan tugas-tugasnya. Karena mungkin saat ini misalnya kejaksaan sedang melaksanakan tugas-tugas yang spesifik misalnya dalam rangka mengurusi kemarin korupsi yang besar sekali gitu kan. Jadi ada ancaman, ada intimidasi kepada kejaksaan. Nah, dia butuh kemampuan dimiliki oleh proyek TNI dan itu sudah diwadahi dalam nota kesepahaman tadi. Sebagai implementasinya apa? Yaitu TNI karena diminta, ya kami siap gitu ya. Tidak hanya kejaksaan, kementerian manapun, lembaga manapun kita buka itu. Nah, kenapa hal ini bisa dipermasalahkan? Itu adalah penjelasan dari Kapus Pen TNI. Kembali Mas Puji, kata kuncinya adalah mungkin saat ini. Artinya ini temporer atau permanen sih? Kalau saya menduga temporer. Temporer. Artinya hanya saat tertentu akan kemudian. Saat aja sih. Tapi ya, ada berapa banyak sebenarnya kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan? Kalau kita melihat kan sejak kasus Jiwasraya kan berturut ya, dan kasus-kasus yang terakhir ini adalah soal tata kelola sawit. Tata kelola sawit? Ya, tata kelola sawit. Ada kaitannya ya? Bisa jadi ada kaitannya sana. Okay. Terus juga nanti tambang, tambang juga nanti ada kali juga ke sana. Oke. Jadi memang dibutuhkan mungkin efek deterrence tadi. Efek deterrent ya? Ya. Oke, baik. Pak Dudung, saya ingin tanya kembali. Kalau tadi Pak Kapus Pen kan mengatakan mungkin saat ini. Apakah menurut penilaian dari Pak Dudung juga mengatakan ini sifatnya temporer sebetulnya? Ya memang betul tadi disampaikan bahwa ini tidak permanen. Kelihatannya hanya temporer dan nanti ini juga bisa berubah. Namun tetap latar belakangnya adalah nota kesepahaman itu tadi. Okay. Dan saya ingin tekankan lagi, mungkin sampaikan kepada TNI bahwa pastikan dulu bahwa SOP-nya ini harus jelas tentang kendalinya seperti apa, karena jangan sampai nanti apa yang dilatih, apa yang dididik, kemudian di BPK, di kerjasama, kemudian ditempatkan anggota TNI begitu saja, ini pasti akan berbeda. Dia profesionalismenya berbeda, kemudian tugas di kejaksaan juga pasti berbeda. Jangan sampai ini salah arah ya, karena dia bawa senjata dan sebagainya, demikian. Oke, baik Pak Dudung. Bu Koni, kalau Pak Dudung kan mengatakan SOP dan jangan sampai kemudian salah arah gitu kan. Kalau Bu Koni 6.000 anggota dideploy ya untuk sampai Kajati dan Kajari. Itu terlalu besar nggak sih sebenarnya? Pertama terlalu besar. Kedua saya nggak tahu sampai sekarang dia mau rutin atau darurat. Kalau AGHT dan disebutkan tadi kaitannya ke sawit lah, kaitannya ke korupsi, apa tadi pertambangan, apa AGHT dari situ itu mesti jelaskan. Tapi kalau buat saya, kembali kalau saya sekali lagi karena tidak ada keterangan resmi ini mau kemana, kok saya susah untuk memisahkannya dari faktor mungkin nanti pemilu 2029. Misalnya, kalau kita melihat Gakumdu di 2023, ya kan, agreementnya itu kan salah satu kejaksaan yang paling penting tentang fungsi intelijen. Bergerak intelijen pemenangan pemilu, ya kan, atau pengawasan pemilu lah, kalau nggak boleh pemenangan pemilu. Tadi saya dimarahin orang lagi. Tapi pengawasan dan pemenangan mungkin. Yang kedua, paling penting logistik. Logistik itu paling cepat akan dilakukan oleh tentara kan. Mungkin itu, makanya sekarang mesti clear, mesti jelas. Kalau tadi Pak Dudung menyatakan nggak mungkin lah kalau jaga gedung kan kayak menghina banget sama tentara gitu kan. Lah berarti apa yang tidak menjaga gedung itu? Tadi apakah intelijen lah nantinya, apakah logistik kah? Tapi yang paling penting adalah betul SOP. Ini SOP-nya itu apa? Kemudian daruratkah? Kalau tadi AGHT kan nggak selamanya rutin. AGHT itu berubah terus tiap saat. Nah, yang saya khawatirkan kembali yang Pak Araf sampaikan tadi, ini jangan sampai nih kita ini sekarang jadi negara yang coba-coba terus, gitu. Dan yang diganggu ini konstitusi. Jadi kok mentang-mentang konstitusi meloloskan wakil presiden, sekarang konstitusi meloloskan aturan main yang menurut saya nggak clear dan bisa membahayakan tentara. Sekali lagi ya, saya baru bicara di Sesko TNI soalnya tentang bagaimana tentara kita harus jadi profesional. Nah, bagaimana memprofesionalkan tentara jika tentara kemudian dilibatkan terus masuk urusan begitu. Dan saya paling benci adalah kemudian nanti tentara disalahkan. Padahal yang menarik kepada tentara ke ranah sipil ini kan juga sipilnya. Yang ini yang mesti kita clearkan gitu. Oke, baik. Al, jadi kalau Al lihat apakah ini pelibatan TNI ke kejaksaan? Karena ada unsur ketidakpercayaan pada kepolisian. Kalau ada unsur ketidakpercayaan oleh kepolisian dari kejaksaan, maka kejaksaan bisa menyampaikan itu ke presiden. Tapi menurut Anda ada atau tidak? Saya lebih melihat realitas institusi sipil ini terlalu genit menarik-narik militer ke wilayah sipil. Terlalu genit? Iya, ini sesuatu yang berbahaya Mas. Ingat loh,
Dwi-fungsi TNI itu menjadi pijakan militer berpolitik terjadi pada masa Orde Baru. Tapi kalau kita baca buku Salim Said, Herbert Feith, difungsi itu dimulai ketika pada masa Orde Lama. Ketika itu sipil Dewan Nasional narik militer ke wilayah itu, diperkuat pada masa Orde Baru. Jadi hal-hal seperti ini membuka ruang difungsi yang oleh mahasiswa kemudian ditolak tadi. Nah, karena itu ini sesuatu yang berbahaya, seperti kata Bu Kony, akan melemahkan profesionalisme TNI. Saya khawatir, Mas, jujur, fungsi pertahanan kita dalam menghadapi geopolitik dan geostrategis yang mengancam ini akan terganggu karena militer terus-terus ditarik ngurusin cetak sawah, ketahanan pangan, jaga kejaksaan. Sementara kita punya tantangan yang serius di sektor pertahanan. Dan fungsi militer itu di bidang pertahanan. Kita punya persoalan kemungkinan potensi konflik Laut Cina Selatan. Kita punya persoalan konflik Ambalat dengan Malaysia. Kita punya persoalan banyak konflik di wilayah perbatasan. Geopolitik dan politik keamanan global sedang tidak baik-baik saja. Perang Pakistan dengan India, perang ekonomi antar Cina dan Amerika yang sebagian pengamat menganalisis kemungkinan terburuk terjadinya perang. Dalam wilayah seperti itu, mari kita dorong tentara untuk benar-benar di wilayah pertahanan supaya mereka profesional. Jangan tarik mereka ke wilayah-wilayah kejaksaan ini. Dalam konteks itu saya mau bilang kejaksaan justru akan memperlemah profesionalisme militer dengan menarik-narik mereka ke wilayah kejaksaan. Ini sesuatu yang keliru. Presiden Prabowo harus tegas menegakkan konstitusi karena ada pelanggaran konstitusi di sini untuk mencabut SK Panglima ini. Oke, baik. Prof. Lely, kalau Prof. Lely lihat kembali sebagai ahli komunikasi, apa sih kekhawatiran dari Prof. Lely terhadap kontroversi yang ada sekarang orang seperti Aal teriak sangat keras terhadap pelibatan militer? Pertama kan penjelasan ini hanya ada di atas gitu ya, nggak sampai ke di bawah. Kalau yang dijaga nanti sampai ke daerah, itu kan rakyat daerah itu kan persepsinya lebih beda lagi. Polisi-polisi kan merasa dia diturunkan dalam positioning yang selama ini bisa membantu kejaksaan, pengamanan dan sebagainya. Dinamika ini justru menurut saya mendegradasi fungsi TNI itu sendiri. Apalagi di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 325 itu tidak ada satupun tadi saya jelaskan kan. Ada pasal 9, pasal 10 itu fungsinya hanya membantu gitu loh, membantu ini kepolisian. Kan membantu juga sebenarnya. Iya, tapi bukan kejaksaan loh. Jadi ini tadi yang dikatakan MOU tadi merujuknya ke undang-undang yang mana itu dulu. Kalau ada MOU, kemudian itu bisa dijelaskan seperti tadi bisa diundang sama Mas Budiman dari pagi sampai sore nih diundang mereka dari pihak TNI sendiri, sehingga itu penjelasannya itu mengalir juga di bawah. Kalau di atas tidak berani menjelaskan, bagaimana komunikasi politik yang di bawah? Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab juga oleh Wanjas ini adalah apakah komunikasi politik antara kejaksaan sama TNI lebih baik daripada dengan kepolisian? Pertanyaan di situ. Ataukah ada motif lain? Itu yang harus dicari. Motif lain kan dalam dunia intelijen, Mbak Kony juga tahu. Itu kan need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Jadi afiliasinya yang lebih pada merana ke komunikasi politik yang bisa menyebabkan TNI diajak, diikutkan, atau ada keterpaksaan di dalamnya, itu yang kita tidak tahu dibungkus dengan apa persoalan ini. Penjelasan ini kita bisa terima barangkali, tapi kita bisa menjawabnya. Yang di bawah tetap saja dengan persepsinya sendiri-sendiri. Komunikasi itu memang bukan panacea untuk menyelesaikan semua persoalan, tapi itu penting loh, apalagi komunikasi politik di tingkat elit. Kalau elit saja tidak selesai, di bawah juga tidak selesai. Di bawah nanti kan sudah ada bibit-bibit gontok-gontokan antara Polri sama TNI loh. Saran Bu Lely apa? Ya mungkin ini harus ketemu juga antara selama ini yang sudah diikutkan di kejaksaan dari pihak kepolisian sendiri dengan TNI, jangan dua instansi saja. Ketiganya diajak bicara dan itu mereka sama-sama menjelaskan kepada publik. Ini seperti menyerobot fungsi dan peran kepolisian yang ada di daerah untuk membantu kejaksaan misalnya. Mas Puji, kalau dari Komjak ya tentunya seharusnya bisa menarik jarak gitu. Dalam posisi yang kontroversi begini, apa yang mau dilakukan oleh Komisi Kejaksaan? Satu tadi kita menjadi borderline betul bahwa ketika pelibatan itu tentu bukan sekali lagi ya, tidak intervensi, tidak overcoming, bagian dari tugas utama kejaksaan dalam penegakan hukum. Itu satu. Kalau kemudian sudah ke sana, itu sudah tentu menyalahi. Dan itu sudah kita ketemu tadi siang nih dengan Pak Jaksa Agung, dan kita sampaikan itu, dan Pak Jaksa Agung sudah menjamin bahwa Pak Ketua ini tidak sampai kepada sana. Ini kita konteksnya adalah pengamanan sebagai supporting system dalam penegakan hukum yang dilakukan. Pertanyaannya juga sama,
Lalu bagaimana dengan kepolisian yang selama ini sudah kepolisian tetap jalan dan hubungan dengan kejaksaan baik-baik saja, sinergis. Bahkan sekarang ini baru penyelesaian RPP nih. RPP tentang pengamanan kejaksaan oleh kepolisian, dan kita berharap juga kita dorong ini bisa segera selesai. Akan bisa selesai ya kemudian ya. Jadi bagaimana sebenarnya memastikan bahwa tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum, kita bahas setelah jeda berikut ini.